Pak. Coba Bapak Ibu jangan sampai salah ya. Oke, siapin bukunya ya. Oke. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, kategori pertama ini penyakit apapun. Nanti yang nanya ini saya bilang pengobatan kategori A, kategori 1, kategori 2, kategori 3. Nah, kategori 1 itu adalah penyakit apapun. Penyakit apapun nanti mau penyakitnya kolesterol, diabetes, asam urat, ya, sakit darah tinggi, darah rendah, apapun itu. Nah, Bapak Ibu gunakan kategori 1. Kategori kedua itu jenisnya apa Pak Andi? Jenisnya kanker, apalagi tumor, miom, kista, ya, yang dia selnya tumbuhnya sel pertumbuhannya tidak normal Pak Ibu, ya. Itu kategori kedua. Nah, kategori yang ketiga ini orang yang gagal ginjal, yang airnya dibatasi, minumnya dibatasi, kemudian yang cuci darah, sama ada beberapa penyakit yang memang tidak boleh konsumsi air berlebihan. Termasuk mungkin dia ada pembengkakan jantung, ya. Nah, ini ada beberapa memang Bapak Ibu nanti mendeteksinya gini ya. Kalau Bapak Ibu nanti ketemu pasien, satu Bapak Ibu langsung cek, Pak ada nggak hasil medisnya yang ginjalnya. Kalau misal, oh iya Pak, benar. Biasanya diceknya di kreatininnya Bapak Ibu. Kreatininnya dia tinggi. Kalau Bapak Ibu boleh cek, kalaupun yang nggak tahu Pak, saya nggak tahu lah ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian biar kita tidak ngasal, pastikan ininya ya apa hasil labnya, cek ada nggak masalah gagal ginjal. Khawatir saya kemarin ada beberapa mitra kita ya yang beliau cuci darah ya. Ini sharing saya Bapak Ibu. Dia cuci darah, kita minta SOP yang ketiga ini itu cukup di bawah lidah, Pak. Ini yang kategori ketiga ini cukup di bawah lidah. Jadi di lidah kita ini di bawah lidah kita ya. Nanti saya share yang ketinggalan ya kategori ya. Jadi yang kategori yang ketiga ini cukup di bawah lidah Bapak Ibu. Di bawah lidah biarkan 3 sampai 5 menit, dikumur dibuang. Kalau bagus air demineral, kalau nggak ada air biasa nggak apa. Tapi kalau bagus demineral, dikumur dibuang. Ada yang ngotot, ini ada yang ngotot Bu Pak. Dia minum, dia minum, dia minum. Alhamdulillah memang kondisi tubuhnya oke, bagus. Tapi kita cek kreatininnya agak tinggi Bapak Ibu. Ya, apa artinya ada kinerja kan ginjal ini kan udah gagal ginjal ini kan nggak mampu menyaring. Makanya kalau Bapak Ibu konsumsi air orang gagal ginjal sebaiknya menggunakan air non mineral. Berapa jumlahnya Pak Adi? Tergantung dokter merekomendasikannya berapa. Kalau misalnya direkomendasikannya misalnya satu hari 600 mili, ya udah alkabes. Nggak perlu campur alkabes. Tapi teteskan di bawah lidah, lakukan di pagi hari. Ya, lakukan di pagi hari. Kenapa di bawah lidah itu langsung masuk ke pembuluh darah Bapak Ibu? Tanpa membebani kinerja ginjal. Kenapa? Kalau dia ada air lagi, dia menyaringnya prosesnya jadi lama. Jadi lang tetes bawah lidah. Cukup 1 hari sekali di pagi hari, Bapak Ibu. Nah, ini untuk kategori yang ketiga tadi. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu, oh Pak, dia ada diabetes, oh dia ada penyakit A, B, C, D, dan lain-lain, udah, Bapak Ibu nggak usah gunakan kategori 2 dan kategori 1 langsung. Plek. Cukup di bawah lidah. Jangan beresiko Bapak Ibu. Kemarin ada yang karena dia melihat SOP, mungkin ya karena melihat sekilas, pernah juga dapat edukasi dari saya, mungkin pas lagi Zoom ini ketiduran ya, mana yang Zoom ketiduran atau nggak fokus. Nah, dia dengar, oh 1 hari kebutuhan kita 2 liter. Dihantamlah air 2 liter Bapak Ibu. Dia pasien ginjal, apa yang terjadi Bu? Bengkak kakinya, bengkak badannya itu bengkak karena dia nggak boleh banyak minum air. Udah itu dikasih pH basah lagi, tambah beban ginjalnya. Walau alam airnya air apa nggak tahu saya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ketemu cek, kalau gagal ginjal udah SOP bawah lidah. Oke. Kemudian kita balik naik sedikit kategori 2 tadi. Nah, balik ke kategori pertama ya. Ya, setiap hari Pak, di pagi hari saja. Sampai kapan? Kalau dia udah ada perubahan, mungkin yang tadi cuci darahnya seminggu 2 kali, ya, kemudian ternyata ginjalnya baik, nanti boleh diminum, ya. Nah, itu nanti
resep khusus lah itu ya. Nah, itu kapan waktunya Pak? Ya Bapak Ibu nanti kalau di kelas khusus saya kasih resepnya ya. Cuma itu mesti mesti apa? Detail. Saya minta datanya itu detail, nggak sembarangan ya. Oke, kita balik ke kategori pertama. Menitnya itu 3 sampai 5 menit ya, Bu. Ya, tahan, kemudian kumur dibuang, jangan ditelan. Ya. Oke, kita balik ke kategori pertama. Apa tadi kategori pertama? Penyakit apapun. Ya, kalau Bapak Ibu nanya ini saya bilang kategori pertama, langsung nangkep ya. Jadi khusus untuk dewasa ya, dewasa. Artinya untuk anak-anak bayi udah beda ya. Saya dewasa, Bapak Ibu siapkan nih, ini contoh nih Cleo atau Bapak Ibu siapkan gelas ya. Berikan satu tetes. Nah, ya, pagi hari bangun tidur. Diminum di pagi hari satu botol ini 200 mili atau Bapak Ibu yang air RO atau air demineral yang galon tadi ambil 200 mili teteskan minum. Pagi hari saat perut kosong, kemudian siang kira-kira setengah jam mau makan ya. Mau makan atau 15 menit minimal, Bapak Ibu teteskan lagi satu tetes Alkabes diminum ya. Yang kedua, oke. Kemudian malam mau tidur nih. Nah, teteskan lagi satu tetes atau tuang nih satu tetes, habiskan. Jadi satu hari berapa botol, Bu? Berapa mili jadinya? 600 mili. 200 pagi, 200 siang, 200 malam. Pak, selama berapa lama proses pengobatan? Nah, memang ini setiap orang relatif berbeda-beda, ya. Nah, kalau saya secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, nanti memang ada adaptasi ya. Ada beberapa orang yang, Pak, terjadi detox, kalau dia kuat lanjut, kalau nggak kuat dikurangi saja, ya. Bisa ditambah di 300 mili satu tetes. Nah, itu kalau dia terjadi detox. Jadi Bapak Ibu kategori pertama tadi penyakit apapun, minum pagi 200 mili, siang 200 mili, malam 200 mili. Jadi satu hari 600, alkabesnya 3 tetes. Air demineral. Pak, kalau mineral gimana? Saya nggak bisa jawab. Air sumur saya nggak bisa jawab. Saya bisa jawab ketika Bapak Ibu nanti ya, kalau sudah bisa ngecek airnya, tahu pH airnya, baru saya kasih tahu. Oh Pak, sekian tetes. Kenapa? Kemarin ada teman mitra kita, airnya air RO, ada juga ada air sumur. Oh Pak, Bapak harus dengan sekian tetes, saya bilang. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu untuk pengobatan jangan spekulasi aja Bu Pak. Langsung aja nih pakai pakai mineral ya. Nanti langsung kita praktekkannya malam ini ya. Oke, itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, penyakit apapun. Nah, apa Bapak Ibu? Penyakit apapun ya. Yang kedua, kategori kedua, penyakit tumor, kista, ya, kanker, miom. Nah, konsumsinya itu ya, sebenarnya kita kalau mau kita menghitung rumus, itu 50% kebutuhan airnya. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti dikonsumsi pagi bangun tidur ya 200 mili. Ini kalau yang kena kanker tuh. Bangun tidur 200 mili. Kemudian pagi hari ya sekitar jam 8 gitu ya. Minum 200 mili. Kemudian siang menjelang makan 200 mili. Sore 200 mili, malam 200 mili. Kurang lebih 1 liter. Saya membuat rumusan ini kalau orang dewasanya punya 2 liter. Nah, Pak, gimana ngitung rumusnya ya? Nah, ngitung rumusnya bagaimana sih untuk menghitung rumusnya? Nah, Bapak Ibu, saya share lagi slide-nya ya. Nah, jadi kita ngitung rumus berat badan dulu Bapak Ibu ya. Oke, ini. Nah, ini Bapak Ibu, mohon nih, ini dicatat nih, kuncinya di sini Bu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini saya ngambil rumus umum semuanya. Jadi rumus kebutuhan air itu secara umum ya, berat badan dikali 30 mili. Ibu Bapak cek berat badannya berapa. Contoh, misalnya berat 67 kilo, berarti kalau Bapak Ibu ketemu orang berat badan 67 kilo, berarti dia perlu 2 liter. Nah, ini kita bagi. Nah, kalau Bapak Ibu pengen minum dosis pengobatan, ya,
kategori 1 tadi, kategori 1 atau Bapak Ibu untuk pencegahan, Bapak Ibu gunakan rumus ini. 1,4 liter itu air mineral, 600 mili air pH basah. Cuma kalau lagi nggak sakit, Bapak Ibu butuh antioksidannya, nah itu cukup 600 mili ya. Bapak Ibu di pH 8 sampai 9 saja ya. Nah, itu caranya 600 mili Bapak Ibu kasih 2 tetes pencegahan. Tapi kalau pengobatan kita berikan 200 mili 1 tetes itu pH basah tinggi. Udah dosis pengobatan. Berapa yang diminum? 600 mili. Bapak Ibu minum pH 7. Nggak minum air mineral. Ya sama juga memenuhi dulu nih. Tapi kalau gagal ginjal jangan pakai rumus ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang mau kanker atau penyakit apapun cek dulu. Itu kalau mau detailnya. Kalau saya simple ngambil 2 liter lah. Umumnya orang rata-rata 2 liter. Jadi 600 mili pH basah. Nah pH 7-nya harus dipenuhi. Pak, kalau saya minum pH 7 bagaimana? Ya air mineral umumnya. Atau air galon air mineral ya. Kalaupun Pak, saya pengen air mineralnya itu air alkabes, bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Nah ini cara bikinnya begini ya. Jadi 1 liter tambah 1 tetes. Contoh misalnya Ibu punya air Cleo nih, galon ya. Galon tuh kan 19 liter. Itu kasih 19 tetes, artinya 1 liter 1 tetes itu pH 7. Jadi sifatnya hanya memenuhi mineral. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pengen minum dosis pengobatan, ada dosis pengobatan ya, ataupun dosis pencegahan, 1,4 liternya itu pH 7, yang 600 milinya pH basah. Nah, kalau Bapak Ibu pengen dosis pengobatan, pakai yang 200 mili ini 1 tetes di pH 9 sampai 9,5. Jadi Bapak Ibu, boleh nggak Pak 2 liter ini air alkabes? Boleh, asal Bapak Ibu mainkan pH-nya. Ya. Kenapa? Kalau dia di pH 7 itu dia memenuhi cairan tubuh. Maka saya bilang, orang nggak boleh Pak, 2 liter itu pH basah semua nggak bagus. Ya. Tetap dia butuh yang namanya pH 7, kenapa? Khawatir tadi alkalosis terlalu basah. Ya. Oke, itu rumusnya. Nah. Kemudian, nah ini saya kirimkan tadi ya. Jadi tadi untuk kategori yang pertama, nah ini Bapak Ibu silakan di screenshot saja ya. Jadi kita buat kategori pencegahan pengobatan, 200 mili 1 tetes bangun tidur, siang dan malam penyakit apapun tadi. Kemudian jenis kanker, tumor, bangun tidur 200 mili, pagi hari, siang, sore, dan malam. Gagal ginjal cukup di bawah lidah. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti nanya, saya bilang kategori 1, jadi penyakit apapun tadi. Kategori 2, jenis kanker, tumor, kista, miom. Kategori 3, gagal ginjal, cuci darah, atau penyakit yang memang airnya dibatasi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian nanti dievaluasi. Ya.